Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Pada minggu lalu, kita sudah melakukan perkenalan. Dan pada minggu ini, kita akan membahas tentang keadaan bangsa Arab sebelum Islam. Adapun submateri yang akan kita bahas, yang pertama, peradaban bangsa Arab. Yang kedua, agama dan kepercayaan bangsa Arab. Yang ketiga, keadaan sosial budaya bangsa Arab. Dan yang keempat, kondisi politik masyarakat Arab sebelum Islam. Kompetensi dasarnya menjelaskan keadaan bangsa Arab sebelum Islam. Dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai, siswa dapat menjelaskan keadaan bangsa Arab sebelum Islam. Sebelumnya, waktu kalian di bangku MI atau SD, pasti kalian sudah pernah mendengar tentang keadaan bangsa Arab sebelum Islam. Jadi bagaimana sih keadaan bangsa Arab sebelum Islam? Mari kita bahas sama-sama tentang keadaan bangsa Arab sebelum Islam. Yang pertama, peradaban bangsa Arab. Sebelum peradaban Islam memecah di tengah-tengah masyarakat Arab, bangsa Arab sebenarnya telah mengenal kehidupan politik, sosial, ekonomi, bahasa, seni, dan penggunaan metode berpikir, meskipun masih sederhana. Kehidupan sosial ekonomi, masyarakat Arab sangat ditentukan dengan kondisi dan letak geografis negara-negara Arab itu sendiri. Bagi masyarakat pedalaman, yaitu masyarakat Baduy, kehidupan sosial ekonomi mereka biasanya dilakukan melalui sektor pertanian. Pada masyarakat Arab perkotaan, kehidupan sosial ekonomi mereka sangat ditentukan oleh keahlian mereka dalam perdagangan. Oleh karena itu, bangsa Arab Quraisy sangat terkenal dalam dunia perdagangan. Selain itu, di kota Mekah terdapat pusat perdagangan yaitu Pasar Ukas. Dalam bidang sosial politik, masyarakat Arab pada zaman jahiliyah tidak memiliki sistem pemerintahan yang mapan. Mereka hanya mempunyai pemimpin yang disebut Amir, yang mengurus persoalan mereka dalam masalah perang, pembagian harta dalam pertempuran tertentu. Selain itu, bangsa Arab sebelum Islam juga telah mampu mengembangkan ilmu pengetahuan. Di antara ilmu pengetahuannya mereka kembangkan adalah astronomi yang ditemukan oleh orang-orang Babilonia. Di samping itu, masyarakat Arab sebelum Islam juga telah memiliki pengetahuan tentang cara pengobatan penyakit yang disebut dengan tabib. Ilmu ini juga berasal dari orang-orang Kaldam yang kemudian diambil dan dikembangkan oleh masyarakat Arab. Selanjutnya, agama dan kepercayaan bangsa Arab. Dalam cerita para nabi, sudah ada beberapa nabi yang diturunkan di negeri Arab. Di antaranya, Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena itu sejak awal, ajaran tauhid sudah tertanam di masyarakat Arab. Tetapi, setelah berjalannya berpuluh-puluh abad, ajaran tersebut mengalami perubahan, diputarbalikkan, ditambah, dan dikurangi oleh para pengikutnya yang tidak bertanggung jawab, yang kemudian muncul berbagai ajaran dan meragukan, dan akhirnya jatuh menjadi agama berhala. Bangsa Arab mulai menyembah berhala ketika Ka'bah berada di bawah kekuasaan Jurhum. Pasukan yang dipimpin oleh Ammar bin Lubai dari keturunan Uja'ah datang ke Mekah dan berhasil mengalahkan Jurhum. Kemudian, Ammar bin Lubai meletakkan sebuah berhala besar bernama Hubal yang terbuat dari batu akik merah berbentuk patung orang yang ditempatkan di sisi Ka'bah. Kemudian ia menyeru kepada penduduk Hijaz
supaya menyembah berhala itu. Ketika bangsa Arab Quraisy berkuasa di Hijaz, di sekelilingi Ka'bah sudah penuh dengan berhala yang berjumlah lebih dari 360 buah. Di samping banyak lagi berhala-berhala lain, di antaranya yang penting yaitu Lata, Uzza, dan Manah. Dan masih banyak lagi berhala-berhala yang lain. Selain menyembah berhala, bangsa Arab juga menyembah malaikat, bulan, bintang, dan matahari. Pada masa sebelum Islam, orang-orang Arab banyak percaya pada tahayul. Di antara tahayul mereka itu ialah yang pertama, di dalam setiap perut orang ada ular. Perasaan lapar timbul karena ular menggigit usus manusia. Yang kedua, mereka biasa mengenakan cincin dari tembaga atau besi dengan keyakinan untuk menambah kekuatan. Dan yang ketiga, bila mereka mengharapkan turun hujan, mereka mengikatkan rumput kering pada ekor kambing. Kemudian, keadaan sosial budaya bangsa Arab. Dalam bidang bahasa dan seni bahasa, orang-orang Arab pada masa pra-Islam sangat maju. Di antaranya, bahasa mereka sangat indah dan kaya. Dalam lingkungan mereka, seorang penyair sangat dihormati. Orang-orang Arab jahiliyah juga sangat fasih berpidato dengan bahasa yang indah dan bersemangat. Salah satu kelaziman dalam masyarakat Arab jahiliyah adalah mengadakan majelis atau nadwah sebagai sarana untuk mendeklamasikan sajak, bertanding pidato, tukar-menukar berita, dan lain sebagainya. Kemudian, kondisi politik masyarakat Arab sebelum Islam. Pada masyarakat Arab pra-Islam dapat dibagi berdasarkan teritorial kepada dua bagian yaitu yang pertama, penduduk kota yang tinggal di kota perniagaan Jazirah Arabia seperti Mekah, Madinah. Kota Mekah merupakan kota penghubung perniagaan utara dan selatan. Para pedagang dengan khalifah-khalifah yang berani membeli barang dagangan dari India dan Cina di Yaman dan menjualkan ke Syria di utara. Yang kedua, penduduk pedalaman yang mengembara dari suatu tempat ke tempat lain. Cara mereka hidup adalah nomaden, berpindah dari suatu daerah ke daerah lain. Mereka tidak mempunyai perkampungan yang tetap dan mata pencarian yang tepat bagi mereka adalah memelihara ternak, domba, dan unta. Di samping itu, di Jazirah Arab ditemukan beberapa kerajaan antara lain. Yang pertama, Kerajaan Kindah. Yang kedua, Kerajaan Ma'in dan Kerajaan Katban. Yang ketiga, Kerajaan Saba. Yang keempat, Kerajaan Himyar. Yang kelima, Kerajaan Hira. Yang keenam, Kerajaan Gosan. Dan yang ketujuh, Hizaz. Dalam abad 5 Masehi, suku Quraisy merebut kekuasaan Mekah dan Ka'bah dari Huja'ah. Mekah mengalami kemajuan di bawah kekuasaan suku Quraisy. Untuk mengurus Mekah dan mengamankan para penziarah yang datang ke kota Mekah, suku Quraisy mendirikan semacam pemerintahan. Selain itu, suku Quraisy mengatur urusan yang berkenaan dengan Ka'bah. Ada 10 jabatan tinggi yang dibagikan kepada kabilah dari suku Quraisy, yaitu A. Hijabah, pemegang kunci Ka'bah. B. Sikoyah, pengatur air mata Zam-Zam. C. Diyat, kekuasaan hakim sipil dan kriminal. D. Sifarah, kekuasa usaha negara atau duta. E. Liwa, jabatan ketentaraan. F. Rifadah, pengurus pajak bagi fakir miskin. G. Nadwah, jabatan ketua dewan. H. Khaiman, pengurus balai musyawarah. I. Khazinah, jabatan administrasi keuangan. J. Azlim, penjaga panah peramal untuk mengetahui pendapat para dewa-dewa. Alhamdulillah, pembelajaran pada hari ini telah selesai. Semoga penjelasan pada hari ini dapat mudah dipahami. Semoga ilmunya bermanfaat. Apabila ada tugas,
dimohon dikerjakan dan dikumpul pada tepat waktu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.